Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita masih mampu melakukan tatap muka dalam program belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apalagi jika anak-anakku sekalian melakukan aktivitas di luar rumah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada hari ini tidak terasa kita sudah masuk ke percobaan yang kelima. Saya ingatkan kembali di mana pada pertemuan kita sebelumnya, percobaan pertama itu adalah kembali ke arah putaran motor induksi 3 pas maju mundur secara manual. Kemudian percobaan kedua yang kita lakukan adalah membalik arah putaran motor induksi 3 pas maju mundur secara otomatis. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan beberapa motor induksi 3 pas secara berurutan. Kemudian yang keempat, melakukan pengereman motor induksi 3 pas secara langsung atau biasa distilahkan dengan plugging. Dan yang kelima, hari ini yang akan kita lakukan adalah mengoperasikan motor induksi 3 pas secara inching dan jogging. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk mengoperasikan motor induksi 3 pas inching dan jogging ini banyak diterapkan pada perusahaan atau industri otomotif. Ya, misalnya pada industri perakitan mobil atau motor. Jadi program kontrol seperti ini itu banyak digunakan. Jadi biasanya dilakukan pada conveyor atau ban berjalan. Jadi ketika proses pembuatan sebuah unit sepeda motor itu kan melalui tahapan-tahapan. Jadi ada tahapan pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai finishing atau selesai. Jadi pada saat sampai pada tahapan berikutnya itu kendaraan itu akan berhenti. Kemudian dilakukan proses pembuatan. Kemudian setelah selesai, kemudian jalan lagi sampai pada tahapan berikutnya. Jadi motor listrik itu berhenti, kemudian jalan lagi, kemudian berhenti, kemudian jalan, seperti itu. Ya, jadi tahapannya seperti itu. Jadi proses inching dan jogging itu seperti itu. Jadi kalau motor itu dapat dilakukan secara terus menerus atau berhenti sejenak, jalan berhenti, jalan berhenti, jalan berhenti. Nah, kemudian untuk pengontrolan motor ini itu adapun komponen-komponen yang dibutuhkan itu antara lain yang pertama itu adalah pengaman hubung singkat. Di sini kita gunakan NFB. Kemudian kontaktor. Jadi kontaktor yang kita butuhkan itu hanya satu. Kemudian overload dan motor itu sendiri. Ya. Kemudian untuk rangkaian kontrol, komponen-komponen yang dibutuhkan itu antara lain MCB 1 pas, kemudian tombol off, tombol on, kemudian kita butuhkan satu tombol lagi itu untuk mengoperasikan jogging, yaitu tombol on off. Jadi off, on off. Jadi 3 tombol yang digunakan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat bagaimana gambar rangkaian daya atau rangkaian utama, kemudian bagaimana gambar rangkaian kontrolnya. Jadi kita masuk pada gambar. Jadi di sini saya tuliskan dulu. Jadi percobaan kelima ya, percobaan kelima menjalankan motor induksi 3 pas.
inching dan jogging. Untuk rangkaian daya atau utama, sama dengan gambar rangkaian-rangkaian percobaan sebelumnya. Kalau misalnya hanya menggunakan satu kontaktor, kemudian satu motor, berarti seperti sistem dol atau menjalankan motor secara langsung. Jadi ya, F S T, di sini fase R S T, kemudian pengaman hubung singkat. Sini kita gunakan komponen NAB. Kemudian kontaktor. Ini kontaktor. Jadi jumlah kontaktor yang digunakan itu 1. Kontaktor ya. Kemudian tor. Dan motor. Ini motor 3 pas. 3 pas. Jadi gambar rangkaian dayanya terutama seperti ini. Ya, sama dengan yang sistem dol yang kita biasa gambar. Kemudian untuk rangkaian kontrolnya, yaitu jadi ini pasang, misalnya pasang ya, MCB 1 pas sebagai pengaman rangkaian kontrol. Jadi kita butuh MCB 1 pas. MCB 1 pas. Kemudian masuk ke kontak dari Tor 9596 sebagai pengaman beban lebih. Jadi jika terjadi beban lebih, dia berfungsi. Kemudian tombol off. Jadi push button off. Kemudian tombol on. Kemudian kontaktor. Jadi koinnya kontaktor. Kemudian negatif ya. Di bawahnya itu negatif. Ya. Kemudian untuk pengunci tombol on kita paralel dengan NO dari kontaktor dan NC dari tombol on off. Ya. Jadi nanti
supaya ketika kita tekan tombol on, motor bekerja, dan ketika kita akan melakukan proses jogging, jalan sedikit-sedikit, itu kita tinggal menekan tombol on off. Jadi ketika tombol on off ditekan, berarti penguncinya lepas, namun dikunci lagi dengan NO dari tombol on off, sehingga dia bekerja, mati, bekerja, mati, bekerja, mati, seperti itu. Jadi sini kita paralel dengan NO dari kontaktor dan tombol dan kontak NC dari on off. Namun kontak pengunci NO, kontak pengunci dari kontaktor itu kita serikan dengan NC-nya tombol on off tadi. Jadi tombol on kita paralel dengan kontak NO dari kontaktor dan NC dari tombol off. Akan tetapi untuk penguncinya itu, yaitu NO dan NO kontaktor dan NC tombol on off, itu justru kita serikan dia. Jadi sini ini paralel dengan ini tombol ya, kita paralel ya. Seperti ini paralel. Jadi paralel. Namun ini kita seri. Jadi namanya seri. Jadi NO kontaktor dengan NC-nya tombol on off itu kita seri. Tapi untuk tombol on itu kita paralel dengan NO dan NC-nya on off. Seperti itu. NO-nya kontaktor dan NC-nya tombol on off. Nah, kemudian di sini ini kita paralel lagi dengan NO-nya on off. Nah, berarti ini satu tombol ini seperti ini. NC dan NO-nya itu digunakan. Ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau tinggal tambahkan lampu indikator, tinggal kita tambahkan saja. Ya. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Prinsip kerjanya seperti ini ya. Ketika MCB di-on-kan, maka arus itu sampai di masukkan tombol on, masukkannya tombol on, kemudian masukkannya kontak NO dari kontaktor, dan masukkannya NO dari tombol on off. Jadi hanya sampai di situ saja, sehingga kontaktor ini belum bekerja. Kalau kontaktor belum bekerja, berarti motor juga belum beroperasi. Ya. Nah, ketika tombol on kita tekan, maka kontaktor akan bekerja. Ketika kontaktor bekerja, maka NO dari kontaktor akan terhubung. Sehingga ketika tombol on off kita lepas, tak, maka kontaktor ini akan tetap bekerja. Meskipun di sini sudah terputus tadi ya, tetap bekerja, di mana sumber arus itu akan melalui NO kontaktor yang menutup, sehingga dia melalui jalur ini. Jadi tadinya harusnya terus di sini, karena ini sudah terbuka, maka dia lewat di sini, karena di sini tadi yang tadinya terbuka menjadi tertutup, sehingga kontaktor ini tetap bekerja. Nah, ini pengunci. Ya, berarti motor sekarang sudah jalan, berputar terus. Jalan. Kemudian ketika motor itu kita mau hentikan sejenak,
kita mau hentikan sejenak, maka kita tinggal menekan tombol on off yang ada di sini. Ya. Tombol on off yang ada di sini kita tekan. Jadi kalau misalnya kita tekan ini, tak, di sini lepas, tapi dia terhubung. Lepas di sini, kemudian terhubung di sini. Ya. Jadi ketika kita lepas lagi, nah, kemudian yang terjadi adalah pengunci lepas. Nah, ini bisa kita mainkan terus, tidak terkunci ya. Ketika kita tekan, dia bekerja, lepas, mati, bekerja, mati, bekerja, mati, bekerja, mati, seperti itu. Nah, tapi kalau ini terkunci, dia terkunci. Ya, nanti di off kan baru dia mati. Selama off tidak ditekan, dia selamanya bekerja. Tapi jika on off yang ditekan, maka proses motor itu beroperasi bisa bekerja, mati, bekerja, mati. Jadi dia bekerja sesaat saja. Jadi di sini tidak ada penguncinya di sini. Ya, ketika ditekan dia bekerja, dilepas mati. Bekerja, mati, bekerja, mati, bekerja, mati. Seperti itu. Tapi ketika yang ditekan adalah tombol on, maka motor itu selamanya bekerja. Nanti mati ketika tombol off ditekan. Nah, ini joggingnya ini. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita berlari, berhenti sebentar, berlari sebentar, kemudian berhenti sejenak, kemudian lari lagi, atau lari-lari kecil ya, seperti itu. Nah, ini jogging. Jadi jalan berhenti kalau on off yang ditekan. Tapi kalau yang ditekan adalah on, maka dia akan bekerja terus menerus. Nah, nanti kalau berhenti, kalau yang ditekan adalah tombol off. Jadi fungsinya tombol on off di sini itu untuk menjalankan motor secara sesaat. Jadi jalan, kemudian berhenti. Jadi kapan kita mau hentikan, kapan kita matikan, bisa kita tekan itu. Nah, kalau misalnya prosesnya lama, ya langsung saja. Misalnya motor tahapan itu jaraknya jauh ke tahapan berikutnya, ya kita tekan saja yang run, nanti di sana baru berhenti. Tapi kalau misalnya berdekatan, ya tekan saja ini, tekan ini, sampai di kita matikan. Kalau misalnya ada tahapan berikut sebelumnya, baru mau kita tarik kemari, kita tekan sampai di depan kita, langsung matikan. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Ya, jadi sekali lagi saya jelaskan, ketika tombol on ditekan, maka kontaktor bekerja. Nah, ketika motor itu kita mau operasikan secara sesaat, jadi jalan berhenti, kita tinggal menekan tombol on off yang ada di sini. Ya, sekira itu yang bisa saya gambarkan. Jadi rangkaian kontrol dan rangkaian dayanya seperti ini. Bisa anak-anakku sekalian pahami ya. Nah, untuk proses percobaannya kita harus lakukan di trainer. Jadi kita lakukan di trainer bagaimana cara mengoperasikan. Saya kira teorinya seperti itu. Jadi rangkaian daya dan rangkaian kontrol seperti ini modelnya. Nanti kita lakukan percobaan uji coba rangkaian kontrol dan rangkaian daya yang kita sudah buat ini. Ya, nah, kita lanjut ke di video berikutnya, kita lanjut ke percobaannya. Seperti itu. Sekira cukup sekian. Mudah-mudahan anak-anak sekalian paham ya.